الفاتحة. 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 Teruskan kemarin abwabul dzikr. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul dzikr. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman semuanya, uzkuru, zikirlah kalian semua, ingatlah kalian semua Allah kepada Allah, zikran, dengan zikir katsiran yang banyak. Perintah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak dibatasi dengan bilangan. Memang ada zikir-zikir yang dibatasi dengan bilangan. Baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, 100, 1000 itu juga ada. Tapi ada perintah yang lebih umum lagi, bahwa kita ini diperintahkan untuk zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka ada orang bertanya kepada seorang ulama, berapa banyak saya harus ingat kepada Allah? Maka ulama tadi menjawab, kamu harus ingat kepada Allah sesuai dengan jumlah kebutuhanmu kepada Allah. Kita kira-kira itu butuh kepada Allah setiap saat atau kadang-kadang saja? Setiap saat kita butuh kepada Allah. Bukan hanya ketika bulan Ramadan saja kita butuh kepada Allah. Bukan hanya ketika ada masalah saja kita butuh kepada Allah. Maka di Quran itu banyak sekali diulang ayat-ayat yang punya makna yang hampir mirip. Itu di antara sifatnya orang-orang yang buruk apa? Ingatnya kepada Allah hanya ketika ada masalah saja. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala min dunillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan ayat ini yang semacam ini kalau kita sering baca Quran, kalau sering banyak itu diulang-ulang. Saya sudah sering Pak, kok enggak menemukan? Ya berarti belum tahu maknanya. Maka itu pentingnya baca Quran tahu maknanya.
Sehingga para ulama disebutkan diantaranya dalam kitab Syarah Abu Dawud miliknya Ibnu Ruslan, yang menyebutkan di antara bentuk bid'ah yang mungkarah adalah belajar Al-Quran tanpa belajar maknanya Al-Quran. Menghafalkan Quran saja tanpa belajar maknanya itu bagian dari bid'ah mungkarah. Itu dalam kitab itu begitu. Maka di pondok kita, guru-guru kita tidak membuat tahfidz khusus. Kenapa? Karena bukan yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajarkan itu ya, menghafalkan Quran sekaligus memahami maknanya. Maka di antara sifatnya orang yang dicaci oleh Allah siapa? Orang yang ingatnya kepada Allah hanya ketika susah saja. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan musibah kepada kita baik ketika kita susah maupun senang. Kita butuh kepada Allah juga waktu kita susah maupun senang juga butuh kepada Allah. Maka harusnya ingat kepada Allah itu setiap saat. Kalau ingatnya waktu susah saja sudah buruk, apalagi waktu susah pun tidak ingat kepada Allah, malah datang ke dukun. Ini berarti lebih buruk lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak itu bagaimana? Bukan hanya lafaz zikir yang banyak. Ulama menjelaskan di antara Imam Qurtubi, zikir yang banyak maksudnya taat kepada Allah yang banyak. Karena siapa yang taat kepada Allah berarti dia sedang ingat kepada Allah walaupun zikirnya, tasbihnya sedikit. Tetapi siapa yang maksiat kepada Allah berarti sedang lupa kepada Allah walaupun tasbihnya, zikirnya banyak. Yang sempurna bagaimana? Ya selalu taat dan selalu banyak zikir. Tapi ada seorang ulama, ya ini saking mementingkannya zikir, sampai ketika makan itu beliau tidak pernah dikunyah. Ditanya oleh murid-muridnya, "Syekh, kok makannya cuma ditelan begitu saja? Kenapa?" Saya hitung-hitung dibanding untuk ngunyah sudah bisa digunakan untuk baca tasbih 30 kali. Daripada ngunyah terus ya lebih baik untuk zikir. Padahal ngunyah itu bagian dari perkara mubah. Tapi beliau tinggalkan demi keuntungan akhiratnya. Maka orang yang pintar itu bukan hanya meninggalkan kemaksiatan saja, tapi menjadikan semua mubah-mubahnya dijadikan untuk bekal akhiratnya, sehingga dia akan berangkat ke akhirat dalam keadaan gembira karena sudah banyak persiapan. Kalau orang itu dia dapat lahan di Sumatera sana, kemudian tiap hari barang-barangnya dikirim ke Sumatera, rumahnya dibangun di sana, motornya kirim sana, anak istrinya dikirim ke sana. Maka ketika ada pengumuman mari berangkat ke Sumatera, dia akan berangkat dengan semangat. Kenapa? Karena semuanya sudah nunggu dia di sana. Tapi kalau dia itu punya lahan di sana tapi tidak ada kehidupan sama sekali, ketika ada pengumuman berangkat sangat berat hatinya karena belum ada tempat di sana. Kalau orang itu sudah banyak zikir, banyak puasa, banyak sedekah, banyak salat, meninggalkan semua maksiat, akhirnya nanti kalau berangkat ke akhirat itu senyum saja. Ya memang tempatnya sudah di akhirat sana. Tapi kalau tidak pernah zikir, tidak punya bangunan di akhirat, ya akhirnya nanti enggak semangat. Sebagian ulama mengatakan, Anda kamu itu punya tempat di akhirat itu bagaimana? Kalau diceritakan tentang akhirat itu senang. Seperti orang itu kalau orang Sumatera begitu, maka nanti kalau mendengar cerita Sumatera itu senang dia, karena itu rumah saya ada di sana, saudara saya ada di sana, ayah ibu saya ada di sana, bisnis saya ada di sana. Dengar ceritanya itu semangat. Tapi orang Sumatera dengar cerita Papua nggak nyambung sama sekali.
Kalau orang kok diceritai surga nggak semangat, dikhawatirkan di sana belum ada tempatnya, belum punya kaplingan di surga. La ilaha illallah wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan ketika pagi, wa asilan dan ketika sore, zikir pagi petang. Karena yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikat itu akan ganti shift, gampangannya bahasa Indonesianya, ganti shift itu ketika pagi dan sore. Maka kalau malaikat tadi ketika pagi ketemu kita sedang berzikir, kemudian ketika dia pergi sore ketika sudah berzikir, maka nanti malaikat akan laporan kepada, ya Allah, saya datang kepada dia dalam keadaan berzikir, dan saya tinggalkan dia juga dalam keadaan berzikir. Maka Allah pun berfirman, apa keburukan yang terjadi antara dua itu, hapuslah semuanya. Wah, kalau gitu kak, banyak aja maksiat tengah-tengahnya, nanti sore tinggal berzikir aman. Lah kalau banyak maksiatnya sore jadi susah berzikir. Sedang ngaji sore saja ngelamun. Nah, bagaimana bisa dikatakan berzikir? Sabbihuhu bukratan wa asila. Perintah zikir diperintahkan secara umum, perintah tasbih diperintahkan secara lebih khusus. Maka memang tasbih itu perlu diperbanyak. Perlu diperbanyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu perlu diperbanyak. Orang itu kalau rajin baca tasbih, tasbih itu artinya apa? Menyucikan Allah. Maka akhirnya kata para ahli zikir, hatinya akan disucikan oleh Allah, hidupnya akan dibersihkan oleh Allah. Itu manfaat dari tasbih itu begitu. Nah, di antara zikir yang paling dicintai Allah apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah, termasuk kalimat yang dicintai oleh Allah. Dua kalimat yang diucapkan ringan saja. Kalau nggak ngantuk loh ini. Kalau ngantuk kayak istighosah itu, subhanallah 3 kali sudah lama sekali. Padahal cuma 3 kali sudah lama sekali. Kalau 300 kali nanti bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu hadis yang digunakan oleh Imam Bukhari untuk menutup kitab beliau. Hadis terakhir di Bukhari. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maka tasbih itu ada manfaat khusus yang perlu kita perbanyak. Sampai Nabi SAW beliau mengatakan, ada perkara yang ringan dikerjakan, tapi sedikit yang mengamalkan. Tasbih 10 kali habis sholat, dan 33 kali setiap sebelum tidur. Totalnya pahalanya 2.500 pahala. Tetapi kebanyakan kita habis sholat, datang setan, ada ini jemuran belum diangkat, akhirnya belum sempat zikir ngambil jemuran duluan. Atau ngobrol sama temannya nggak sempat zikir, sudah hilang pahalanya. Sebelum tidur nggak sempat juga, lamun sana sini nggak sempat wirid langsung bablas. Padahal orang kalau tasbih itu 2.500 pahala dia dapatkan. Dan insya Allah tidak ada orang sehari bikin salah 2.500 kali, nggak ada. Oh banyak sekali salah sehari 2.500 kali. Maksiat tiap detik namanya itu. Maka tasbih ini perkara yang penting sekali. Kita utamakan, kita pentingkan, kita wujudkan. Ya, tadi itu diantara pahalanya dan diantara faedahnya biar hidup kita jadi bersih dari segala macam keburukan, segala macam kemaksiatan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah
إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين نقل لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اجعلنا نذكرك ولا ننساك أبدا نطيعك ولا نعصيك أبدا نتقرب إليك أبدا أبدا اللهم إنا نسألك حبك وحب من نحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلاة الله